Katu masuk ke pertemuan 10 ya. Pertemuan 10 ini kita membahas tentang komunikasi perangkat mobile. Berbicara dengan definisi komunikasi itu berasal dari bahasa Latin cum, yaitu satu kata depan yang berarti dengan atau bersama dengan. Dan kata untis, suatu kata yang berarti satu. Dari kedua kata tersebut terbentuklah kata benda communion yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, atau hubungan. Sehingga communicates berarti membagi sesuatu dengan seseorang. Ini mengenai bahasanya ya. Berbicara mengenai komunikasi mobile, tentunya kita sudah merasakan perkembangan. Diawali dari yang kita sudah tahu dari zaman SD ya, penemu telepon itu Alexander Graham Bell pada tahu. Kemudian pada tahun 96 ada puncak perkembangan komunikasi mobile seperti telepon genggam, pager, HP. Lalu bagaimana cara kita mendefinisikan dan memahami teknologi mobile tersebut? Dengan kita mengetahui perkembangan, yang pertama pada tahun 1978 dengan berdirinya pengguna AMPS hingga HG sampai saat ini yang diperkenakan untuk mendefinisikan teknologi komunikasi mobile dengan melalui jaringan sinyal tersebut. Nah, pada era selanjutnya yakni era web 2.0 ini dibarengi dengan perkembangan mobile communication. Jadi kita lepas ya, memberbarengan gitu. Bila diartikan secara bahasa, mobile sendiri berarti bergerak, sehingga komunikasi mobile dapat diartikan siapapun bisa berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Untuk mendukung komunikasi ini biasanya digunakan perangkat komunikasi seperti handphone atau smartphone lainnya. Telkom genggam yang dulu pemakainya terbatas kini sudah menjadi lebih canggih, pintar, atau yang disebut dengan smartphone. Adapun generasi perkembangan, yang pertama adalah generasi pertama, yaitu analog, dikenal dengan generasi 1G, dengan adanya perkembangan sistem analog berkecepatan rendah dengan teknologi AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Frekuensinya baru 800 MHz. Tidak boleh ada dua pengguna yang menggunakan kanal sama, baik dalam satu sel maupun dalam sel tetangganya. Handphone biasanya berukuran lumayan besar, ini kalau zaman dulu ya. Terus generasi kedua yaitu digital. Ini pakai GSM CDMA. Kalau kalian dulu pernah ngalamin ada namanya CDMA. Asia biasanya dulu. Yang menggeser teknologi AMPS. GSM yang merupakan penggabungan antara FDMA dan TDMA. Sedangkan CDMA terdapat kode tertentu untuk membedakan pengguna pada frekuensi yang sama. Di sini ada generasi 2.5G yang ditandai dengan GPRS dan pemakaian Edge. Jadi ada dua ya. Pada generasi kedua ini digital itu ada 2G dan 2.5G. Untuk berkomunikasi secara mobile, maka digunakan jaringan komunikasi tertentu. Jadi dibutuhkan arsitektur jaringan GSM atau Global System for Mobile Communication dan jaringan CDMI atau Cat Division Multiple Access. Pada GSM, jaringan komunikasi yang digunakan adalah dengan metode Time Division Multiple Access atau DDMA. Ini arsitekturnya ya, bisa digambarkan bahwa HP itu terhubung dengan jaringan yang ada di BTS. Jadi jangan salah kalau misalnya pada zaman dahulu BTS-nya itu masih tidak sebanyak sekarang ya, atau frekuensinya masih di bawah sekarang jangkauannya. Jadi susah dapat sinyal. Kalau sekarang tuh BTS yang sekarang itu sudah lumayan banyak, sudah mencakup daerah-daerah tertinggal juga.
TDMA akan memberikan izin kepada sebuah saluran untuk diakses. GSM menggeser produk komunikasi mobile analog yang populer pada tahun 1980-an. Nah, GSM ini menggunakan sistem sinyal digital, sehingga kualitas data atau bit rate-nya dapat lebih banyak dibandingkan analog. GSM ini ada 3, yaitu GSM 900, 1800, dan 1900. Dibedakan dengan lokasi band frekuensinya. Handphone yang kita pakai sehari-hari adalah aplikasi dari penerapan GSM. Nah, arsitektur jaringan GSM ada 4, yaitu mobile station yang tadi kita lihat ya, station subsystem, operation, dan network subsystem atau NSS. Nah, generasi ketiganya ini dikenal dengan generasi 3G. Ditandai dengan kemunculan teknologi UMTS atau Universal Mobile Telecommunication Service yang bertujuan untuk memberikan kecepatan akses data lebih baik dibanding GPRS, LTE, dan GSM. Jadi kalau CDMA kalau hampir nggak ada ya sekarang ya. Dengan teknologi yang bisa disebut canggih waktu itu, ternyata GSM tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumen. Maka adalah CDMA yang kapasitas 4-5 kali lebih baik ya dengan mode TDMA. Kemudian ada istilah radio network untuk memutuskan dan memelihara hubungan dengan paket data, convergent, mobile switch center, dan atau MSC. Nah, ketiga hal tersebut adalah sistem yang membedakan dengan GSM. Bedanya GSM dan CDMA ini ya, arsitekturnya nih. Kalau tadi mobile station, base station, subsystem. Kalau CDMA, radio network, home access, switch center. Pada jenis 3G, jaringan layanannya menggunakan broadband interdial-session digital network. Nah, istilah jaringan yang digunakan untuk mengakses internet, kualitas suara, data, dan gambar yang lebih baik. Konsep data jaringannya adalah WCDMA, yaitu berbasis paket service standar bandwidth yang dipakai sebesar 5 MHz dan dapat ditingkat menjadi 20.000 MHz. Bandingkan dengan awal-awal ya. Awal-awal cuma berapa tadi? 800 MHz. Udah beda jauh. Selanjutnya juga disebut dengan generasi 3.G. Lalu ada 4G yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya pengembangan WiFi dan WiMAX. Dan sekarang kita beralih ke 5G. Mungkin itu aja tentang materi pertemuan 10 mengenai komunikasi perangkat mobile yang berisi dengan perkembangan jaringan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.